Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Disampaikan oleh Muhammad Muraj, nomor anggota A541. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan beserta anggota Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajaran, yang terhormat Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN RI beserta jajaran, yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan RI beserta jajaran, yang terhormat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajaran, yang terhormat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara beserta jajaran, yang terhormat Komite 1 DPD RI beserta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya izinkan kami, fraksi Partai Demokrat, menyampaikan pandangan akhir mini fraksi terkait rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai bagian dari tugas konstitusional di DPR RI. Saudara pimpinan beserta hadirin yang kami hormati, Ibu Kota dalam konteks konseptual memiliki artian sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan. Ibu kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ini didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain ibu kota menjadi pusat perumusan kebijakan pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri. Ibu kota dijadikan contoh gambaran keberhasilan pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah lainnya. Dalam konteks citra secara internasional, ibu kota dianggap representasi dari suatu negara, sehingga baik dan buruknya kondisi ibu kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, merupakan implikasi dari perkembangan Jakarta sebagai ibu kota tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan, tapi berkembang ke fungsi yang lebih luas sampai dengan fungsi ekonomi dan perdagangan. Pembangunan ibu kota Nusantara masih berproses karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan pembangunan IKN dilaksanakan paling cepat selama 10 tahun. Untuk mendorong kelancaran proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim, kurang dari 1 bulan, pemerintah dan Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Meskipun undang-undang ini masih belum genap berusia 2 tahun sejak disahkan,
Mencermati kondisi tersebut, kami fraksi Partai Demokrat memiliki beberapa pertimbangan dan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Otorita IKN telah memiliki kewenangan yang sangat luas, dan dengan revisi Undang-Undang IKN, kewenangan Otorita IKN menjadi lebih luas lagi, di mana lembaga ini akan memiliki wewenang sendiri untuk membuat perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan SDM, penguasaan tanah, perjanjian kerjasama, dan perbuatan peraturan lainnya dalam kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus. Kewenangan khusus tersebut dianggap sangat besar bagi sebuah lembaga setingkat kementerian dan juga berpotensi melahirkan kewenangan yang overlapping, khususnya dengan kementerian atau lembaga lain, sehingga semakin memperkuat persepsi melemahnya fungsi negara kesatuan di ibu kota Nusantara. Karena itu, pengawasan Otorita IKN harus secara ketat dilakukan agar proses check and balance tetap terlaksana. 2. Dengan revisi Undang-Undang IKN, fraksi Partai Demokrat menilai bahwa Otorita IKN akan memiliki 3 fungsi atau status sekaligus, yaitu sebagai lembaga setingkat kementerian yang juga memiliki kewenangan seluruh kementerian lainnya. Kedua, sebagai pemerintah daerah khusus, dan ketiga, badan usaha otorita atau BUMO yang akan memiliki fungsi mirip dengan BUMN dan bisa mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN. Fraksi Partai Demokrat berpandangan status ini jika dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerancuan nomenklatur atas posisi Otorita IKN dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga dapat menyebabkan kebingungan dalam sistem pengawasan kelembagaan ke depannya. Selain itu, harus dipastikan tenggang waktu dari perubahan status Otorita IKN menjadi Pemda khusus agar tidak menambah kegamangan terhadap hal tersebut, sekaligus akan berpengaruh terhadap kepastian hukum dari kerjasama terkait pemberian dan pembayaran hutang untuk pembangunan IKN. Kondisi ini tentunya harus dicari jalan tengahnya agar sesuai dengan konstitusi negara Indonesia dan undang-undang existing. 3. Mencermati kondisi keuangan negara, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa apapun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah harus lebih melindungi hak-hak masyarakat dengan mengutamakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, sekaligus mempertahankan NKRI sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, serta tidak keluar dari visi dan misi Presiden dalam kampanye yang kemudian diwujudkan dalam visi dan misi pembangunan Indonesia. Dan jangan sampai di hari kemudian hutang yang akan juga menjadi salah satu komponen pembiayaan terbesar dalam pembangunan dan pemindahan IKN menjadi beban berat bagi APBN. 4. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami
beban berat yang ditanggung oleh Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Tetapi dalam kurang lebih 1,5 tahun kinerja Badan Otorita nampaknya belum dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi terkait kinerja Otorita IKN, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan terhadap efektivitas dari kinerja Badan Otorita IKN. Selain itu, dalam proses persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, tidak sepantasnya negara menekan dan membebani Badan Otorita melampaui kemampuannya dalam membangun dan memindahkan ibu kota negara. 5. Dalam proses pembahasan RUU Ibu Kota Negara ini, fraksi Demokrat menilai pembahasan revisi Undang-Undang IKN terlalu cepat dan singkat. Agar materi serta isi revisi Undang-Undang IKN dapat lebih komprehensif, seharusnya pembahasan dilakukan lebih mendalam. Hal ini untuk menghindari lahirnya kecurigaan masyarakat dan terjadinya hal-hal negatif di kemudian hari. Saudara pimpinan beserta hadirin yang kami hormati, setiap proses penyusunan revisi undang-undang di DPR harus secara sungguh-sungguh memperhatikan ajas-ajas pembentukan atau penyusunan undang-undang, antara lain ajas keterbukaan, ajas partisipasi, ajas akuntabilitas, ajas kepastian hukum, ajas keadilan, dan ajas manfaat. Mengingat dalam revisi Undang-Undang IKN akan menjadi acuan dalam pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia, sehingga sudah seharusnya jaminan tidak akan adanya disintegrasi bangsa Indonesia menjadi hal yang utama. Pada hakikatnya, fraksi Partai Demokrat dapat memahami pentingnya perpindahan ibu kota negara Nusantara demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, seperti pernah disampaikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Membangun sebuah ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekedar membangun infrastruktur fisik, sehingga perencanaan strategis benar-benar harus disiapkan dengan seksama. Karena perpindahan ibu kota negara bukan hanya milik pemerintah atau DPR dan DPD RI saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan 5 catatan kritis dan rekomendasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang tepat, cermat, dan komprehensif. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi Partai Demokrat menerima dengan catatan tersebut di atas terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara untuk disahkan ke tingkat selanjutnya. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang IKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 September 2023. Pimpinan fraksi Partai Demokrat DPR RI, Sekretaris
ditandatangani dan dicap Insinyur Haji Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535. Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, nomor anggota A554. Terima kasih.